Anda sering merasa kewalahan atau mungkin ngerasa nggak teratur gitu? Mungkin kepikirannya, "Ah, saya emang orangnya berantakan aja kali ya." Tapi gimana kalau masalahnya itu bukan di diri Anda, tapi di gimana ya, cara Anda melakukan sesuatu? Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus banget ke bab 4 dari materi Anda. Berpikir sistem. Intinya tuh produktivitas, keteraturan, itu bukan cuma soal niat kuat aja, tapi soal bangun sistem yang pas buat kita. Betul sekali. Dan sistem ini tuh sebenarnya ada di mana-mana loh. Kadang kita nggak sadar aja. Mulai dari yang simpel kayak ngelola email numpuk atau gimana caranya bayar tagihan biar nggak telat. Sampai ke yang lebih kompleks ya, kayak alur kerja buat proyek-proyek besar. Bab ini nunjukin kalau sistem yang bagus itu bisa jadi kunci hasil yang ya luar biasa dan konsisten. Oke, menarik nih. Mari kita bongkar lebih dalam ya. Jadi misi kita sekarang itu memahami kenapa sih sistem ini penting banget, dan yang lebih penting lagi, gimana Anda bisa mulai ngenalin dan benerin sistem di hidup Anda sendiri biar hasilnya lebih oke, dan kurang stres juga. Nah, jadi apa sih inti dari berpikir sistem ini menurut babnya? Kayaknya konsep utamanya itu kita geser fokus ya, bukan lagi soal si A produktif, si B enggak, karena kemauan atau bakat gitu. Tepat. Bab ini ngajak kita lihat sistem yang mereka pakai. Poin pentingnya gini, Anda itu udah punya sistem kok buat hampir semua hal. Pertanyaannya bukan punya sistem nggak, tapi lebih ke sistem saya sekarang ini efektif nggak sih buat hasil yang saya mau. Nah ini nih yang sering bikin kaget. Kalau Anda frustrasi sama satu hasil, misalnya meja kok berantakan terus, atau inbox email nggak pernah kosong, itu bukan berarti Anda gagal. Malah, sistem yang Anda punya sekarang itu bisa dibilang sempurna buat menghasilkan kekacauan itu. Wah, jadi bukan bikin dari nol ya, tapi lebih kayak ngecek dan desain ulang yang udah ada. Ini ngubah cara pandang banget sih. Jadi nggak nyalahin diri sendiri terus ya, tapi lihat mesin di baliknya. Persis. Sistem yang bagus itu, bayangin aja, kayak sungai. Alirannya jelas, ada tepiannya. Airnya ngalir gampang ke tujuan. Lah, sistem yang jelek atau nggak sengaja dibuat itu kayak rawa. Airnya nyebar kemana-mana, nggak jelas arahnya, butuh tenaga ekstra buat gerak. Sistem yang efektif itu nyiptain yang namanya jalur termudah, path of least resistance. Jadi cara paling alami atau paling gampang buat ngelakuin hal yang benar dan nyampe tujuan. Terus gimana caranya kita tahu sistem kita ini bermasalah atau enggak? Di bab ini ada petunjuk praktisnya ya. Katanya suruh perhatiin kata selalu dan tidak pernah. Gimana tuh maksudnya? Betul, kalau kita sering ngeluh misalnya, saya kok selalu lupa bales email pentingnya, atau saya tuh nggak pernah bisa selesain laporan tepat waktu. Itu seringkali bukan cerminan kita kurang mampu, tapi sinyal kalau sistemnya nggak dukung hasil yang kita mau. Nah, itu titik awalnya buat diagnosis. Kita perlu lihat sistemnya secara objektif gitu. Oke. Nah, kalau udah sadar nih, kayaknya sistemnya nih yang jadi biang kerok. Langkah selanjutnya apa menurut bab ini? Mulai benerinnya gimana? Langkah pertama itu observasi dulu aja, tapi jangan ngejudge diri sendiri. Pahami dulu kenapa sistem yang sekarang ini jalannya begini dan hasilnya ya begini. Terus, baru deh mulai tanya pertanyaan-pertanyaan kunci yang ada di materi Anda. Di mana sih macetnya? Langkah ini bisa dibikin lebih cepat atau simpel nggak? Terus, ini penting. Apa ini harus saya yang kerjain? Atau bisa dilempar ke orang lain, atau dibikin otomatis? Pertanyaan kayak gitu tuh mancing ide buat perbaikan. Dan ingat, sistem bagus itu mesti gampang diikutin. Dia kayak nuntun kita ke tindakan yang benar gitu. Ini nyambung juga ya sama konsep hierarki sistem yang disebut di bab itu. Itu relevan gimana di sini? Oh, itu penting banget. Bab ini kan bilang ada semacam tingkatan ya, sistem level rendah yang kuat, kayak rutinitas harian kita ngelola info, jaga kerapian, meja atau file komputer, itu jadi fondasi. Fondasi ini nanti nopang suksesnya sistem level tinggi, kayak ngelola proyek gede atau capai target karir jangka panjang. Kalau fondasi sistem harian kita nggak kokoh, usaha di level atas itu jadi gampang goyah, makan energi lebih banyak. Mungkin benerin sistem email kelihatan sepele ya, tapi tuh bisa bebasin energi mental buat mikirin proyek yang lebih gede loh. Jadi, artinya buat Anda, pendengar kami apa nih? Pesan utamanya berarti, eh, Anda bisa stop merasa bersalah kalau ngerasa nggak teratur atau kurang disiplin, alihin aja energinya buat ngamatin dan benerin sistem di sekitar Anda. Dengan sistem yang lebih baik, frustrasinya bisa berkurang,
energi mental lebih hemat, dan tujuan lebih gampang tercapai. Iya, dan ini bukan cuma soal efisiensi aja sebetulnya. Kayak kutipan dari Kevin Kelly di bab itu, berbuat salah itu manusiawi, mengelola kesalahan itu sistem. Sistem yang bagus itu bantu kita antisipasi dan kelola potensi masalah atau hambatan yang ya pasti muncullah dalam hidup dan kerjaan. Sistem ngasih kerangka buat konsisten. Oke, jadi intinya jelas banget ya. Daripada cuma nekat, pokoknya harus lebih keras lagi. Coba deh, fokus benerin jalurnya. Fokus ke desain sistem Anda. Entah itu buat hal kecil kayak rapiin meja, atau hal gede kayak, ngeluncurin produk baru misalnya. Betul. Perbaikan kecil di sistem yang tepat itu dampaknya bisa gede banget loh seiring waktu. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Coba pikirin, sistem apa sih dalam hidup Anda sekarang yang mungkin jalan gitu aja tanpa Anda sadari, tapi secara sempurna malah ngasilin sesuatu yang sebenarnya nggak Anda inginkan. Dan, satu langkah kecil aja, apa yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai desain ulang sistem itu, supaya sistemnya kerja buat Anda, bukan melawan Anda.